Kamu tahu nggak kalau cerita Upin dan Ipin itu ada konfliknya sejak episode pertama? Loh, kok bisa? Kok bisa cerita anak-anak ada konfliknya? Ada, teman-teman. Bagi kamu yang pengen belajar storytelling, aku mau jelasin gimana sih caranya cerita Upin dan Ipin itu menarik untuk ditonton oleh anak-anak. Kita mulai ya. Jadi ceritanya, neneknya Upin dan Ipin mengantarkan cucu-cucunya ke sekolah yang bernama Tadika Mesra. Mereka ketemu tuh sama gurunya, kemudian masuk ke dalam kelas. Upin dan Ipin berpamitan dengan neneknya. Waktu Upin dan Ipin masuk ke dalam kelas, mereka memilih tempat duduk. Tempat duduk mana yang dipilih oleh Upin dan Ipin? Tempat duduk yang dekat dengan anak perempuan bernama Meme. Anak perempuan bernama Meme ini bertanya, "Nama kalian siapa?" "Namaku Upin, namaku Ipin." Meme bingung. Yang mana yang Upin, yang mana yang Ipin? Aku bingung gitu loh. Kemudian mereka menjelaskan dengan satu syarat, yaitu rambut. Ada yang berambut karena rambutnya cuma satu, dan ada yang botak, plontos. Dari situ adalah konflik. Konflik biasanya dialami oleh tokoh utama terhadap tokoh lain. Jadi tokoh lain itu yang membuat konflik. Yang di sini berarti Meme. Mungkin teman-teman akan berpikir, kalau kayak gitu aja jadi konflik, berarti semua hal sebenarnya bisa jadi konflik. Benar. Maka dari itu tergantung dari siapa target pembacanya atau target penontonnya. Karena penontonnya anak-anak, jadinya konflik itu nggak bisa yang berat-berat. Konflik sederhana anak-anak adalah tentang pertemanan dan mengenal teman. Jadi waktu di sekolah, biasanya anak-anak bingung. Mereka harus kenal dengan pertemanan yang mana. Dan yang paling sering terjadi, mereka kenalnya hanya yang dekat dengan tempat duduk mereka. Nah, di sini pentingnya riset. Jadi cerita Upin dan Ipin menarik karena mereka riset secara mendalam sebenarnya masalah apa yang sering kali dihadapi oleh anak-anak waktu pertama kali bersekolah, yaitu mencari teman. Nah, teman-teman, coba riset dulu kalau pengen bikin cerita masalah apa yang sering dialami oleh tokoh tersebut. Kalau ternyata ceritanya untuk orang dewasa, tentu masalah pertemanan kayak gitu, membedakan mana anak kembar, ya jelas saja itu bukan masalah gitu loh. Ya, kita bisa mencari masalah lain yang lebih rumit kalau untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak itu sudah sangat bagus. Sehingga anak-anak bisa membedakan gimana sih caranya untuk mengenali pertemanan kalau mereka seringkali lupa. Mereka pulang ke sekolah, kemudian bercerita, "Ibu, aku baru aja dapat teman baru di sekolah." Pas ditanya, temannya yang seperti apa? Siapa namanya? Namanya tahu, seperti apanya nggak tahu. Maka dari situ, Upin dan Ipin bersama Mei menjelaskan tentang fisik atau karakter fisik dari seseorang. Yang mana tentunya Upin dan Ipin sangat menggambarkan itu. Yang satu punya rambut, yang satu enggak. Mei juga digambarkan dengan yang punya mata sipit, gitu ya. Jadi adanya fitur-fitur tubuh yang bisa dikenali oleh anak-anak untuk menandai pertemanan mereka, gitu ya. Itu menarik. Apakah cuma sampai di situ? Ternyata tidak. Di episode pertama, itu ada episode penentuan kartun tersebut layak ditonton oleh anak-anak atau tidak. Maka dari itu diperkenalkanlah para tokoh. Dan di sini menggunakan teknik yang namanya show don't tell. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, tunjukkan dan jangan katakan. Di situ diperkenalkan ada karakter misalnya bernama Fizi. Fizi ini penakut. Tetapi cikgunya nggak bilang kalau Fizi penakut. Gitu loh. Ditunjukkan dengan apa? Dengan masalah baru yang dia itu mengompol di dalam kelas. Itu menarik tuh. Kemudian Fizi diantar sama cikgu ke kamar mandi. Ya kan? Coba deh dicek lagi episode pertama Upin dan Ipin. Selain Fizi siapa? Ada namanya Ehsan. Ehsan ini diantar sama bapaknya dan bapaknya membawa handycam.
salah satu orang tua atau satu-satunya mungkin orang tua di situ yang memang kaya raya ya bapaknya Ehsan. Di situ kita bisa mengenali karakter yang pertama Fizi penakut, kedua Ehsan anak orang kaya. Yang terakhir tentu saja ada Mail. Nah, Mail ini nyelonong aja masuk ke dalam kelas, cuek gitu kan. Bahkan dia duduk bersilang kaki. Itu menandakan bahwa Mail itu anak yang pemberani, yang oportunis, yang pokoknya nggak mau ambil pusing lah gitu. Jadi dengan show Don't Tell kita bisa melihat bahwa karakter-karakter ini tuh mudah dikenali oleh anak-anak. Jadi kalau ditanya Esan yang mana? Yang bapaknya bawa handycam. Nah, itu kan lucu. Pas ditanya Fizi yang mana? Yang ngompol di kelas. Nah, kemudian Mael yang mana? Mael yang anaknya kayak agak sombong itu Bu, yang masuk ke kelas nyelonong aja. Itu penting. Mengenali karakter setiap temannya. Maka dari itu, kalau orang tua bertanya kepada anaknya, teman-temannya seperti apa aja, biasanya mereka akan menjelaskan dengan sifat dan perilaku yang dilakukan pada saat itu, gitu loh. Oh iya Bu, aku punya teman yang ternyata dia jahil, ternyata dia suka mukul, ternyata dia cengeng, ternyata itu kan cerita dari anak-anak. Maka dari itu, setelah kita menonton episode pertama dari Upin dan Ipin, kita sadar bahwa tontonan itu memang cocok untuk anak-anak. Gitu ya. Jadi kalau aku rekap, gimana sih cara membuat cerita seperti Upin dan Ipin? Pertama tentukan dulu konfliknya. Konflik yang mudah dikenali anak-anak, yang mana solusinya juga mudah sekali dikenali oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, adanya pengenalan karakter dengan cara show don't tell. Gitu ya. Kita ketemu di storytelling berikutnya.